Menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber di salah satu proker Student Center Hima Manajemen Universitas Pajajaran, yaitu Concentrate. Pertama-tama saya ucapkan kembali terima kasih kepada Pak Asep dan juga Teh Inaya. Di sini saya Muhammad Asbi Najib berperan sebagai moderator dan juga rekan saya Fadiar Ahmad Yani sebagai moderator 2. Ada beberapa agenda yang akan kita lalui pada acara kali ini, yaitu yang pertama mengenai pemaparan materi mengenai sosialisasi manajemen kewirausahaan oleh Bapak Asep. Yang kedua yaitu sesi tanya jawab yang ditujukan kepada Pak Asep dan juga Teh Ainaya. Dan yang terakhir, kegiatan Concentrate ini dilaksanakan dengan durasi kurang lebih 20 menit. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh Pak Asep. Jadi ini kewirausahaan ini kan bagaimana mewujud, kalau kita lihat bagaimana memberikan nilai tambah kepada pada teman-teman yang memang mau memiliki usaha, ya. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya teman-teman bagaimana kalau memiliki usaha sendiri, gitu kan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan konsentrasi kewirausahaan ini sebagai juga way of thinking, gitu kan ya. Seperti yang sering dikatakan bahwa entrepreneurship itu adalah merupakan jiwa bagaimana seseorang menjadi pengusaha, ya. Oke. Nah, mata kuliah di manajemen kan ini seperti ini ya, semester 1, 2, 3, 4. Nah, di semester 4 itu ada mata kuliah kewirausahaan dan perumusan ide bisnis, kemudian pameran, kemudian manajemen koperasi. Ini mata kuliah wajib konsentrasi kewirausahaan yang dipegang oleh konsentrasi kewirausahaan. Ini saya yang semester 3 ini masih belum kelihatan ya. Nah, ini yang semester 5-nya, teman-teman. Nanti ini kan mata kuliah konsentrasi ini teman-teman untuk kita sosialisasi untuk yang semester 4 sekarang ya? Iya, Pak. Untuk angkatan 18. Angkatan 18 itu sekarang berarti semester 4 ya? Iya, Pak. Oke ya. Jadi sebetulnya mata kuliah konsentrasi yang di sini belum ada. Jadi mata kuliah konsentrasinya adalah manajemen inovasi, kemudian perencanaan dan simulasi bisnis. Tapi sekarang di manajemen inovasi dan magang. Nah, walaupun nanti kita cek kembali apakah kalau semester depan itu masih COVID, berarti masih akan tetap dengan perencanaan dan simulasi bisnis online daring. Karena kalau magang kan harus berada di tempat. Nah, magang ini dilakukan di mana, teman-teman? Magangnya dilakukan di para pengusaha yang memang hampir sama dengan keinginan teman-teman maunya. Jadi misalnya kita punya teman-teman di Kadin, ya, kemudian di HIPMI yang insya Allah bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan magang karena semester 5 ini masih panjang, ya. Kemudian mata kuliah berikutnya adalah seminar manajemen kewirausahaan pada semester 6. Ya, semester 7-nya harapannya sudah melakukan skripsi dengan konsentrasi yang lebih dengan konsentrasi biasanya membuat bisnis plan, tapi bisnis plan-nya yang lebih lengkap dibanding yang dibuat di rencana bisnis atau di mata kuliah kewirausahaan yang dasar, ya.
keunggulan konsentrasi kewirausahaan adalah kita menempatkan, mencoba memberikan kemampuan kepada teman-teman untuk mencoba ide bisnis menjadi sebuah kenyataan, itu sebetulnya. Nah, peluang kerjanya tentunya teman-teman, yang paling penting adalah Anda menjadi pengusaha sebetulnya. Jadi pengusaha itu bisa jadi co-founder atau juga jadi konsultan bisnis gitu kan ya, atau bisa jadi kalau sudah lebih besar jadi venture kapitalis ya. Ini keren ya. Ini Mas, terima kasih Mas Najib sudah membuatkan slide ini ya. Oke, sertifikasi yang terkait dengan manajemen kewirausahaan, kita sedang merancang bagaimana teman-teman bisa ikut mendapatkan sebagai mentor UKM, ya. Itu yang dilakukan oleh karena kebetulan teman-teman yang di FEB ini juga berkolaborasi dengan ICSB, International Council for Small Business. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan juga bisa ikut serta di dalam ICSB Certification. Itu ada 7 modul yang sifatnya internasional. Walaupun nanti ya tadi urusannya dengan pembayaran tentunya ya, yang agak ini. Tapi untuk mentor UKM teman-teman bisa ikut di kementerian yang dilakukan oleh kementerian juga beberapa organisasi. Kebetulan kita ikut juga di National Entrepreneur Society. Ya. Oke. Nah, challenge-nya apa? Tentunya kalau misalnya teman-teman tetap ingin bekerja di perusahaan, Anda bisa jadi product development atau business plan engagement, ya. Mengapa ini harus dilakukan? Kewirausahaan ini penting karena ya ini kalau kita bicara 4.0 ataupun misalnya nanti 5.0, sebetulnya buat kita teman-teman manajemen kewirausahaan ini adalah menginginkan lulusannya adalah memiliki daya saing di era disrupsi ini, sehingga teman-teman itu sudah punya mentality, ya kan, mental yang positif, artinya positive way, positive thinking dan lain-lain, gitu kan ya. Nah, benchmark manajemen kewirausahaan yang di luar negeri, kita kebetulan bekerja sama dengan International Council for Small Business (ICSB). Saya sebagai sekjen di Jawa Barat menemani Pak Ferry Tristianto. Kalau misalnya teman-teman bisa ini cek, Pak Ferry Tristianto itu yang punya floating market, kemudian sekarang Hybrid Asia Afrika dan lain-lain. Nah, kita juga berkolaborasi dengan universitas di Universitas Parahyangan, BINUS, gitu kan ya, di Jakarta. Kemudian ada teman-teman juga di SBM, di ITS, di UNER. Jadi untuk berkolaborasi, apalagi sekarang kampus Merdeka, insya Allah kita mencoba memfasilitasi teman-teman. Barangkali itu yang saya sampaikan karena waktu yang cukup padat. Nanti kita lebih banyak ditanya jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Syed yang telah menyampaikan materi mengenai sosialisasi manajemen kewirausahaan dengan baik dan juga mudah-mudahan dapat diterima untuk teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya kita ke agenda yang berikutnya mengenai sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dilakukan 2 sesi, yaitu untuk Pak Syed sebagai salah satu dosen di manajemen kewirausahaan dan juga sesi tanya jawab untuk Teh Ainaya selaku mahasiswa di manajemen kewirausahaan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama untuk Pak Asep. Ada berapa mahasiswa yang
bertanya nih Pak, kami mengumpulkan dari beberapa hari yang lalu dari Google Form, yaitu pertanyaan seperti ini, biasanya seperti apa sih topik skripsi di manajemen kewirausahaan? Terus ada lagi disilabuskan itu kan terdapat kata-kata membuat bisnis. Nah, pada teknisnya apakah akan sama seperti SBM ITB yang diberikan modal oleh dekanat untuk mengembangkan bisnisnya? Bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara nomor terakhir dulu ya, karena ini urusannya dengan duit biasanya. Jadi Iya, Pak. teman-teman kalau di SBM memberikan dana, di sini kita belum berbicara orang itu diberikan dana, tetapi ada dana-dana yang sebetulnya bisa diambil. Misalnya contoh semester ini saja gara-gara work from home ada dana yang diberikan oleh university ya. Dan ini kalau saya melihat di teman-teman di Fakultas Ekonomi itu lebih banyak duitnya gitu ya dibanding yang lain gitu kan ya. Kenapa saya bisa mengatakan teman-teman Fakultas Ekonomi banyak duitnya? Karena ketika misalnya di challenge untuk bikin bisnis proposal yang ada di yang juga lewat ya kalau sekarang di universitas beberapa challenge yang biasa dilakukan di Cambridge Tech Dikti gitu kan ya. Ini kadang-kadang teman-teman agak susah untuk ikutan gitu kan ya. Satu bisa jadi kesibukan, yang kedua mungkin dananya cuma sedikit gitu kan. Kan kalau di Cambridge Tech Dikti cuma 10 juta, 40 paling maksimum 40 juta. Yang di Unpad sekarang challenge-nya lumayan banyak bagus, tapi ini tidak ada yang kalau diminta itu agak susah gitu kan ya. Nah ini mungkin dia secara langsung dari Fakultas Ekonomi belum ya, tapi secara university itu sudah ada. Kebetulan di inkubator bisnis Orange sudah memiliki itu juga ya. Nanti insya Allah lah ke depan kita akan challenge bagaimana berbisnis itu dengan alumni dan lain-lain. Nah, berikutnya topik apa sih sebetulnya yang menjadi harapan di deskripsi? Beberapa yang sudah dilakukan adalah semua topik skripsinya adalah tentang bisnisnya Anda, gitu kan? Bisnis yang akan dilakukan oleh Anda bisa jadi bisnis plan secara utuh atau perkembangan dari sebuah bisnis yang akan dilakukan. Misalnya, kalau misalnya kita bisa saja Anda melakukan, misalnya sekarang kita bicara COVID-19, gitu kan ya. Bagaimana peluang bisnis di hari ini dan lain dilihat dari sisi kacamata pengusaha. Gitu. Jadi semuanya kacamata terminologinya adalah bagaimana Anda merasakan jadi pengusaha. Gitu, kira-kira. Barangkali itu ya. Sip. Oke Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Pak, dari sudut pandang dosen nih, biasanya kesulitan seperti apa yang sering mahasiswa alami gitu Pak? Ketika mendalami dari konsentrasi manajemen kewirausahaan ini. Jadi kalau dibilang sulit atau tidak, sebetulnya bukan sulit ya, tapi challenge-nya. Jadi challenge-nya bagaimana ketika kita mempunyai sebuah ide, ya kan, sebuah ide bisnis, kemudian karena kita biasanya ayo kita bikin plan. Nah challenge-nya adalah membuat plan itu di dalam sebuah kertas, ya kan? Kan kalau plan di awang-awang ya banyak ide pasti. Begitu dibuat plannya di dalam sebuah kertas, ini yang biasanya challenge. Kemudian challenge berikutnya adalah aksi selanjutnya gitu kan ya. Contoh yang paling gampang saya
ingat betul, Ainaya itu dari mulai awal itu konsisten. Mulai dari kosmetik ya Ainaya, kemudian ayo Ainaya kita jalan ke fakultas, saya minta dulu ke fakultas apa, Masih ya. fakultas apa yang farmasi ya, ke Farmasi. farmasi gimana. Nah challenge-nya adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan orang, itu yang challenge, karena seolah-olah kan kalau misalnya apalagi misalnya di skripsi yang lain, misalnya di teman-teman yang lain kan basisnya cuma data indeks dan lain-lain, itu udah langsung. Tapi challenge-nya kita adalah bagaimana sebuah ide itu menjadi nyata. Ini sebetulnya. Nah, ketika ide itu menjadi nyata, maka kesungguhan inilah yang di challenge buat kita semua. Jadi kesungguhan ini yang paling penting, gitu ya. Jadi kewirausahaan itu sebetulnya tidak mudah, tapi tidak susah, gitu kan ya. Kenapa? Karena yang paling penting itu adalah bagaimana kesungguhan kita kalau ngobrol kewirausahaan itu lebih banyak aksinya dibanding kita ngawang-ngawangnya. Tapi tetap harus thinking ya. Barangkali itu. Ya, terima kasih Pak Asep. Mungkin kita ke sesi tanya jawab kedua ke Teh Ainaya dulu. Jadi gini Teh, ada mahasiswa yang bertanya gimana sih tips ataupun pengalaman yang bisa Teteh sharing nih kepada teman-teman ketika mendalami konsentrasi manajemen kewirausahaan ini. Kalau aku itu kan merasa kalau misalkan ya benar yang kata Pak Asep ya, nggak ada yang sulit dan juga ya nggak ada yang mudah juga. Jadi kalau aku tuh lebih ke mengatur waktu sih. Jadi misalnya ini kan ada 3 mata kuliah nih yang jadi apa di kewirausahaan, dua yang wajib, 1 yang pilihan kan, dan terus mata kuliah yang lainnya. Kalau aku tuh lebih ke aku alokasikan waktu-waktu luang aku itu untuk misalnya aku fokus ke bisnis aku atau misalnya mau belajar apa skill baru. Jadi aku sih merasa di sini tipsnya adalah gimana kamu bisa memanfaatkan waktu yang kamu punya ini, selain dari kuliah kamu juga bisa ngembangin di luar sana, karena kan emang kita kan maunya ada apa sih kayak jiwa kewirausahaan atau apa tuh, jadi bisa belajar banyak hal tuh nggak harus dari mata kuliah ini aja, tapi dari luar juga. Terus kalau tipsnya apa ya? Banyak baca buku sih kalau aku. Kalau aku tuh lebih senang baca buku yang kayak self improvement, yang kata Pak Asep tuh kan gimana kita bisa way of thinking gitu, berpikir positif, terus melihat satu permasalahan itu dengan sudut pandang yang bagaimana, terus udah gitu mengasah kreativitas dan coba berbuat inovasi kayak gitu sih. Jadi banyak baca buku, terus juga kalau aku lebih seneng emang praktik langsung sih, karena belajar kan nggak harus dari perkuliahan tapi dari pengalaman kayak gitu sih. Jadi ya jangan hanya dari mata kuliahnya aja, tapi coba dipraktikkan, karena kita nggak akan pernah tahu sampai kita mencobanya. Pertanyaan berikutnya Teh, ini ada yang bertanya tugas-tugasnya tuh seperti apa? Apakah masih ada hitung-hitungan Teh kalau di manajemen kewirausahaan? Dari awal kuliah tuh tanggal 17 Februari sampai detik ini tuh nggak ada hitungan. Terus kalau untuk tugasnya, kalau tugas perencanaan simulasi bisnis itu nggak jauh dari makalah, dan itu pun kayaknya baru sekali deh tugasnya, tapi emang ya mungkin agak banyak tapi cuma sekali. Dan makalahnya itu juga kan kayak kita menganalisis perusahaan tuh kayak standarisasinya, ISO-nya kayak gitu kan. Itu gampang lah, bisa dicari di annual report atau di Google gitu. Terus kalau tugas kayak manajemen inovasi kreativitas, itu kayak yang kemarin tuh bagaimana kita melihat situasi COVID-19, terus apa inovasi yang bisa kita berikan, terus kita tuangkan dalam
kalau nggak foto, video dalam bentuk PPT terus diupload di Instagram, kasih hashtag kayak gitu sih. Jadi seru sih sebenarnya, kayak nggak memberatkan. Kalau menurut aku sih, aku senang gitu. Terus kalau selain itu tugasnya dari manajemen usaha kecil menengah, ini kan matkul pilihan ya. Itu juga tugasnya sama, kayak misalkan franchise, kita bikin makalah, kita nganalisis waralaba tuh kayak gimana, kita ambil salah satu contohnya di lapangan, terus kita analisis gitu. Jadi nggak jauh dari mungkin makalah sama tugas yang kayak Pak Asif gitu, yang tadi Instagram, inovasi di COVID-19. Nggak ada yang susah sih sebenarnya. Baik, terima kasih Teh. Terus ada pertanyaan lagi. Alasan Teh Ainaya milih kewirausahaan itu kenapa? Maaf, nggak kedengeran. Pertanyaan selanjutnya itu alasan Teh Ainaya milih kewirausahaan karena apa? Karena pertama emang aku itu inginnya jadi wirausaha, terus juga aku juga udah belajar jadi wirausaha tuh sebenarnya dari aku SMA gitu loh, macam-macam, mulai dari kayak jualan pulsa, terus dulu pas SMA tuh aku jualan kayak merchant buat terus SMA nyobain skincare ini sampai kemarin tuh perkuliahan semester berapa ya? Semester 4 atau 5. Terus sekarang tuh yang skincare ini aku mencoba untuk bisnis baru sih, karena emang lagi di rumah. Terus kayak apa yang bisa aku lakuin, dan alhamdulillah emang lagi aku jalanin di food and beverage kayak gitu. Jadi aku emang ada kecintaan aku dengan wirausaha karena emang menantang. Terus juga kayak kita tuh bebas berpikir apa aja dan kita tuangin gitu. Dan juga aku dengan misalnya mata kuliah ini, aku kan merasa tidak memberatkan, dan juga waktu alokasinya untuk hal lain itu bisa lebih banyak, misalnya ketimbang matkul lain kan ada praktikum. Kalau ini bisa kerasa lebih santai dan lebih punya waktu banyak. Nah, waktu luang inilah yang aku manfaatin buat bisnis aku gitu loh. Jadi aku merasa sih kewirausahaan tuh tepat buat aku kayak gitu. Dan juga emang matkulnya menambah pengetahuan aku di sisi lain gitu. Di samping yang emang aku dapatin dari sehari-hari atau dari buku-buku yang aku baca. Tuh, jadi karena punya waktu luang banyak, jadi aku bisa manfaatin. Atau misalnya teman-teman skill baru kayak misalnya digital marketing, mau ikut workshop atau seminar, bisa dari waktu yang kalian punya ini. Gitu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya untuk saya nanya sama Pak Asep nih, alumni gimana ya hubungannya kayak dengan mahasiswa manajemen yang masih belajar gitu. Pak Asep dulu mungkin. Yang konsentrasi kewirausahaan ini kan dimulai dari 2010 ya. Jadi, apakah alumninya juga masih engage dengan kita? Ada yang masih engage ya. Contoh yang paling gampang, kalau saya karena berhubungannya dengan mereka lewat Facebook, lewat IG, dan juga ada yang sudah ada yang masih di Bandung, namanya Richie Solihin ya. Pak Richie Solihin itu bahkan sekarang ngajar ikut ngajar juga di kewirausahaan, karena kebetulan juga beliau itu petani paprika dan juga menjual paprika di Jakarta. Juga dia punya keluh untuk mengajar, dan dia juga sebagai dosen di salah satu universitas. Nah,
Itu salah satunya. Richie Solin itu cukup engage sama kita. Nah, lewat teman-teman, lewat Richie ini juga kita engage dengan yang lain. Sebetulnya teman-teman bisa juga memanfaatkan teman untuk sebagai, kalau misalnya nanti Hima akan jadi apa sih, mengadakan studium general atau apa, atau kuliah tamu, atau alumni apa ya, alumni sharing dari teman-teman alumni, silakan teman-teman kita ini kan kalau misal kita juga punya alumni yang cukup di Medan ya. Di Medan itu ada namanya Batika gitu kan ya. Nah, Batik Toba dia sudah cukup bagus kalau misalnya mau ke Toba. Kemudian di tempat lain ya, alumni yang punya usaha, mungkin Anda pernah dengar ini ya, kuis jari-jari ya. Nah, kuis jari-jari itu putranya namanya Mario juga punya cukup bagus. Jadi teman-teman, kalau kita bicara alumni dengan kita, kalau di kewirausahaan itu cukup cair. Artinya cukup cair itu bahkan misalnya ada yang namanya Ditya Karisa itu dia punya travel umroh, gitu kan ya. Jadi teman-teman bahkan langsung, ayo kita bikin umroh, kalau teman-teman yang mau umroh lewat beliau, karena beliau punya travel umroh yang berbeda dibanding yang awal, gitu kan ya. Yang lain maksudnya. Jadi itu. Jadi barangkali itu saja. Jadi teman-teman, insya Allah alumni dengan kita itu sharing pengalamannya cukup baik. Bahkan salah satu dosen kewirausahaan di kita, nama Pak Vicky Cikara itu sekarang kan jadi komisaris utama bukan komisaris utama, jadi komisaris di Angkasa Pura, karena beliau juga statusnya sekarang staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, barangkali itu. Teh Ainaya gimana? Iya. Oh, kalau aku mengikut Pak Asep tadi, terus nambahin sih, aku cuman tahu ada satu lagi, dia itu yang ownernya Papa Aus, namanya kalau nggak salah Bintang Priyambodo, itu juga apa ya, kalau nggak salah manajemen angkatan berapa gitu, itu bisa jadi referensi sih, soalnya dia nggak cuma Papa Aus tapi ada lagi baru launching, dan itu kalau aku lihat kayak yang wow. sosis ya, Bintang Priyambodo itu iya. Sosis iya. Itu ya. Itu bisa juga tuh dijadiin narasumber kalau misalnya ada acara kayak talk show atau apa gitu. Ya, beliau jualan sosis, yang sosis itu dibakar kemudian nanti keluar api gitu kan ya. Pertama kali dia jualan itu di Bandung cuma harga 25.000. Begitu dia mau jualan di sana di Jakarta ya, itu langsung dia pengalamannya, dia jam 10 itu nggak laku, sampai jam 10 nggak laku, terus lihat jam 11 itu lihat sekelilingnya, katanya di sekelilingnya ternyata yang harganya itu di atas 50, maka langsung harganya itu 60.000 kalau tidak salah, 50.000-an, 55.000, malah jadi laku gitu kan ya. Nah, inilah experience bisnis ya. Jadi experience bisnis itu tidak bisa teori gitu kan. Nah, ini yang experience yang paling penting itu dalam kuliah kewirausahaan itu experience ya. Jadi kita mencoba, teman-teman, namanya di UNED, buat saya, buat kami semua adalah teman-teman itu bagaimana mencoba gitu kan ya. Karena yang namanya uang itu bisa habis, tapi kalau experience pasti akan membekas gitu kan. Baik itu experience yang bagus atau experience yang jelek gitu kan ya. Gitu.
kalau misalnya Anda mau ini juga alumni manajemen yang tapi bukan kewirausahaan itu namanya Hairul Ihsan ya. Juga. Kalau kemarin kalau tidak salah juga ada alumni yang sekarang jadi pengusaha yang kemarin ngasih kewirausahaan itu siapa ya? Omar ya. Gitu kan ya. Terus kemudian kemarin juga saya minta untuk ada Nutrifood mau kerja sama kita gitu kan ya. Tapi insya Allah lah kalau misalnya ini kita akan memberi kalau ngobrol janji mah kita akan memberikan experience kepada Anda tentang bagaimana bisnis itu terjadi gitu kan ya. Jadi itu yang paling penting sih. Kalau textbook tadi seperti dikatakan Ainaya ya textbook mah ada bacaan-bacaan tentunya. Karena tapi yang paling penting adalah experience bisnisnya. Barangkali itu. Baik, terima kasih kepada Asep dan juga Teh Ainaya. Berhubungan waktu yang dekat ya, kita akhiri saja sesi ataupun kegiatan concentrate kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat yang tentunya baik-baik dari pembicaraan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk Teh Ainaya juga Pak Asep yang telah mau menjadi narasumber di proker ini. Saya Hasbi dan Fadiar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewirausahaan ya. Kalau mau lihat saya online di IG boleh, kemudian juga kita sebetulnya punya acara Gebiar Marketing, namanya Gebiar Marketing, tapi itu mengupas bisnis di hari Rabu jam 18.30 ya jam 19.30 di VRFM ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainaya nanti ketemu ya jam 2. Assalamualaikum. Oke, Pak. Waalaikumsalam.